Sobat Cita Anak, kembali bersama saya Dokter Anak. Karena di outdoor, jadi saya pakai masker. Sekarang saya masih di Jakarta. Ini hari terakhir saya di Jakarta, besok saya harus pulang ke Bima. Dan salah satu tempat yang ingin saya ceritakan di YouTube saya adalah tempat di mana saya sekolah dulu dari SD sampai SMP sebelum saya pindah SMA. Nah, saya sekarang di tempat saya waktu SD di daerah Kompleks Salemba. Nah, ini penandanya Kompleks Salemba itu ada patung Ki Hajar Dewantara. Kalian kelihatan nggak tuh? Nah, ini patung Ki Hajar Dewantara. Ini Kompleks Salemba dan depannya itu adalah Gedung Mensa. Gedung Mensa itu tempat saya biasa nungguin ibu saya kalau pulang ngejemput saya. Yuk kita lihat Gedung Mensa ya. Nah, ini Gedung Mensa. Aduh, gedungnya udah lama nggak terawat. Dulu nih saya sering banget kalau nunggu ibu saya tuh di sini. Nah, ini di daerah-daerah nih, tangga-tangga ini tuh saya main perosotan sama adik saya di sini. Nah, kalau kita semakin ke dalam, kita akan nemuin samping Mensa. Di sini biasanya dulu dipakai buat olahraga. Terus kalau misalnya anak-anak SMA, murid-murid SMA biasanya paskibraka di sini, latihan paskibraka. Kakak saya dulu di SMA 68. SMA 68 itu lumayan favorit di Jakarta pada saat itu ya. Nah, ini SMA 68. Nah, kakak saya kebetulan seorang paskibraka, jadi kalau beliau latihannya paskibrakanya di sini, di lapangan ini biasanya. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, SMA Negeri 68 Jakarta. Ada kegiatan ekstrakurikuler, ini dulu nggak ada. Ada cheerleaders, akuku dulu paskibra. Nah, paskibra. Ini pagar SMA 68. Kalau olahraga dulu, aku olahraganya, aku termasuk orang yang nggak bagus sih olahraganya. Maksudnya nilainya jelek, nggak kuat fisiknya. Jadi olahraga tuh kalau lari, udah pasti dari ujung sana tuh ke ujung pagar, itu lumayan lah. Nggak tahu udah berapa, nggak pernah ngukur berapa meter itu. Ini SMA Negeri 68. 3 lantai, 4 lantai ya? Oh, 4 lantai, SMA-nya 4 lantai. Aku nggak pernah masuk ke SMA 68. Aku pindah ke SMA 8 waktu aku lulus di SMA 8 ya. Aku nggak masuk di SMA 68. Di SMA Negeri 8 di Bukit Duri ya, di Tebet, Jakarta Selatan. Nah, sekarang di SMP 216. Ini SMP aku. Aku sampai kelas 3 SMP di sini. Adikku sampai kelas 2 deh kalau nggak salah, karena harus pindah dekat rumah karena mau lebih dekat ke ibuku. SMP Negeri 216 Jakarta. Dulu ekstrakurikulernya apa ya? Yang jelas bukan pencak silat kayaknya. Aku kayaknya nggak punya. Oh, aku rohis. Dulu aku anak rohis nih, kerohanian Islam. Ekstrakurikuler ini juga ada. Karena ini Hari Pendidikan Nasional bulan Mei, tanggal 2 Mei, ada Dinas Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Selamat Hari Idul Fitri dan Hari Pendidikan Nasional. Aku nggak tahu sih tayang video ini mungkin udah lewat bulan Mei ya. Ya apa-apa lah. Yang penting kita harus menghargai tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam kehidupan kita gitu. Sedih aja sih kalau misalnya anak-anak sekarang nggak kenal siapa tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ya. Ini SMP Negeri 216. Ini sebelahan dengan SD-nya. Nah, aku pengen kasih tahu, jadi di antara SMP sama SD-nya tuh ada gang-gangnya gitu. Nah, ini ya, kasih tahu ya. Di gang-gangnya itu, di belakang SD ada pintu kecil. Nah, pintu kecil ini biasanya kita pakai buat jajan di kantin. Nah, kalau kita bosan sama kantin SD, kita masuk ke kantin anak SMP. Nah, adekku tuh paling suka makan bakso. Nah, di SD itu nggak ada bakso waktu itu. Akhirnya adekku tuh suka kabur dari kantin SD, masuk ke kantin SMP cuma buat beli bakso. Karena baksonya ada di
gedung SMP. Sampai ada anak-anak SMP sama tukang jualan selalu bilang, iya ada anak SD. Itu adekku ya, kalau aku kan anaknya baik. Ini di SD-nya, gedung hijau, SD, banyak pohon, rimbun. Nah SD-nya itu ada 6 sorry. Jadi SD Kenari 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan aku dan adekku ada di SD Kenari 10. Jadi SD Kenari 10 itu di lantai 2. SD Kenari 1 sama SD Kenari 6 tuh ada gedungnya lagi sendiri, tapi bukan di sini. Di sini SD Kenari 7 sampai SD Kenari 12. Nah, kalau misalnya satu SD kadang-kadang nggak kenal sama teman di Kenari yang lain. Nggak tahu sih, karena aku kan anaknya introvert ya, nggak gaul. Jadi aku nggak tahu kalau teman-teman di SD Kenari 9, 10 itu siapa, 11, 12 siapa aja nggak kenal. Paling banter aku kenal SD Kenari 8 itu pun karena ibuku yang punya teman-teman. Jadi ibuku selalu nungguin aku waktu SD dan jemput aku. Nah ini sekolah dasar negeri Kenari 7, 8. Oh sekarang udah Kenari 7, 8 aja di sini ya. Nggak ada lagi Kenari 10. Berarti SD ku udah hilang. Tuh. Biasanya Kenari 7 doang. Dulu aku 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah itu ya. Yang paling ujung itu SD. Nah di sini nih kalau aku baca SD Kenarinya SD Kenari 7 aja. Terus ada ekstrakurikulernya, pramuka, seni tari, drum band, PMR, pantomim, karate, futsal, marawis, voli mini, tenis meja, catur, olah vokal. Aku ngapain ya dulu waktu kecil, waktu SD? Kayaknya aku tidur deh. Aku kayaknya nggak ikut ekstrakurikulerku tidur. Nggak ada nih, aku nggak punya ekstrakurikuler waktu kecil. Keagamaan juga nggak ada, PMR nggak juga. Malah aku sering pingsan waktu upacara. Terus kalau olahraga ya tahu sendiri, aku paling jelek olahraga karena males. Pramuka enggak, aku cuman beli bajunya sama seragamnya karena disuruh beli seragam, jadi aku nggak ikut ekstrakurikuler kayaknya dulu. Nah ini waktu SD pagarnya akan dibuka jam 7, harus ditutup. Dan kita, ih cakep sekolahnya, dulu nggak kayak gini, dulu tembok. Dan kita kalau misalnya telat bakalan disetrap di situ, disetrap dan dimarah-marahin ya. Anak zaman sekarang kenapa sih pada manja-manja, dimarahin sedikit sama guru, dipukul atau apa, dicubit, ngapor sama orang tua. Dulu aku cewek ya, aku disetrap di situ, terus dimarahin, kadang-kadang dicubit. Ya emang kalau kita salah ya wajar lah dapat hukuman. Mentalnya tuh mental ini tempe semua, beneran deh. Gitu. Nah ini aku nih ada di sini nih, kalau misalnya aku lewat dari jam 7 aku akan disetrap di pagar ini. Dan menurut aku itu benar. Kalau salah itu memang harus dikasih punishment, harus dikasih tahu mana yang harus dilakukan. Bayangin ya, aku itu berangkat, orang sholat subuh itu baru bangun, saya sholat subuh sudah keluar rumah. Jadi ayahku sholat subuh, kita sholat subuh, kita keluar dari rumah supaya kita nggak terlambat nyampe di sini. Karena rumahku tuh dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan itu adalah daerah yang macet. Bukan hanya jauhnya tapi macetnya macet banget deh. Jadi kalau kita lewat dari jam 6 itu kita pasti udah nyampenya, pasti jamin nyampenya itu jam 7 ke atas. Jadi kita harus berangkat sebelum jam 6. Artinya pada saat subuh kita udah harus siap-siap keluar gitu. Heran kalau zaman sekarang tuh anak-anak kalau ditegur malah ngelapor ke orang tuanya, terus pakai nangis bombay, terus atau malah curhat segala macam. Ya sedih aja sih takutnya. Itu kayak gitu, mental-mental yang seperti itu tuh nggak bisa siap menghadapi dunia yang nyatanya memang lebih keras dari apa yang diajarkan sama guru-guru kita. Dan aku mengucapkan terima kasih ke guru-guru aku dari SD,
SMP, dari SD Kenali 10, SMP 18. Ya banyak hal-hal yang memori aku yang menyenangkan, mungkin juga ada yang tidak menyenangkan buat aku, tapi aku belajar pada saat itu hal-hal yang tidak menyenangkan menjadi penguat aku untuk menjalani kehidupan aku saat ini. Beliau-beliau hebat. Nah, ini lagi sepi karena aku memang sengaja kalau aku nyari sesuatu tuh, bahas sesuatu pengennya di tempat yang sepi, aku nggak suka yang rame. Ini waktu SD itu, SD itu mulainya jam 7, pulangnya itu jam 2 siang. Jadi jam 12 atau jam setengah 12 aku lupa, aku rehat. Dan pada saat rehat itu kita akan cari makan dulu. Ini kalau kalian lihat ya, ini mungkin udah rimbun ya. Dulu nih pagarnya tinggi banget, dan buat anak SD pagar tinggi lah ya. Tingginya tuh nggak ada celah-celah kayak gini, tinggi sampai setinggi ujungnya itu, nggak ada celah sama sekali. Dan ada ibu-ibu yang di sini di balik pagar ini jualan nasi kucing gitu lah. Dan anak SD tuh paling doyan, dan aku juga termasuk yang doyan nongkrong terus manjatin tembok ini buat beli nasi kucing di sini. Tapi sekarang udah nggak ada. Ibu-ibu beli gitu. Nasi kucingnya tuh enak, nggak tahu bersih apa enggak, tapi enak. Tapi aku nggak diare sih habis makan nasi kucing itu. Ibuku pasti marah sih, tapi aku suka, gimana dong. Asal nggak ketahuan aja. Nih udah balik SD. Nah kalau misalnya kita dihukum tuh disuruh lari, pasti lari keliling komplek. Nah udah, berarti dari ujung tadi balik ke ujung ini satu putaran, balik ke patung Ki Hajar Dewantara lagi. Nah aku tuh suka sesak karena aku punya asma kan, tapi aku nggak manja. Aku ya paling kalau punya asma capek ya duduk ya dimarahin, terus aku tinggal bilang aku kan ada asma bu gitu. Ya kalau nggak sekuat-kuatnya pingsan, tapi nggak pernah pingsan sih. Paling kalau upacara pingsan pernah, soalnya saking panasnya aku nggak kuat gitu. Tapi itu pun cuma 2 kali dan aku nggak nangis. Tahu aku udah di lantai upacara. Terus orang semua pada teriak, wah ada yang pingsan. Aku dengar sih orang-orang ngomong pada teriak-teriakin aku. Terus aku pikir ya biasa aja kali, namanya juga pingsan. Kurang ajar memang anak ini. Capek biasanya. Pingsan kenapa ya? Sarapan sih, cuman ya nggak tahu ya. Memang fisiknya kali. Tapi itu cuma 2 kali kayaknya. Aku nggak tahan panas soalnya gitu. Ya iya kali upacara pakai AC. Nah di sini nih tempat celah antara SD sama SMP. Jadi kalau adekku tuh dulu suka jajan bakso tuh di SMP, dan SMP-nya tuh di lantai 2. Aku ingat banget, bakso di lantai 2, mie ayam di lantai 3. Ini tempat adekku. Baksonya enak deh. Iya ada meong. Nah di SMP Negeri 216. Kalian dulu SD SMP-nya di mana? Cerita ya. Terus apa hal-hal yang kalian kerjakan selama kalian sekolah? Terus jangan lupa ucapin terima kasih ke guru-guru kita. Kita pernah nggak ingat beliau, atau ya dalam hati lah setidaknya ingat bahwa kita bisa adanya sampai di posisi kita saat ini bukan hanya karena kita punya kemampuan atau kecerdasan aja gitu, tapi kita karena dididik selain sama orang tua kita, sama guru-guru kita gitu. Dan saya bangga sih saya pernah sekolah di sini. Nah kita udah balik lagi ke depan. Nah ini patokannya ada patung Ki Hajar Dewantara di kompleks Salemba. Ya nanti mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian cerita juga kalian sekolahnya di mana, terus apa memori-memori kalian pada saat sekolah, apa hikmahnya ketika kalian sekolah sehingga kalian bisa jadi orang yang berhasil saat ini. Ya mungkin kalian juga merasa belum sukses, tapi bagaimanapun juga proses kita hidup itu tidak lepas dari orang-orang yang pernah mendidik kita dari kita kecil. Jadi sampaikan salam hormat kalian untuk guru-guru kalian yang pernah mendidik kalian sehingga kalian bisa seperti saat ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Cerita Ana. See you.